ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat azinallahu wa iyyakum, pada kajian yang lalu kita telah bahas beberapa poin tentang bagaimana cara membangun rumah di surga. Sebagaimana yang telah kita bicarakan, yang pertama yaitu cara membangun rumah di surga dengan cara ikut berpartisipasi dalam membangun masjid, walaupun dengan modal yang sedikit. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan kama hasil qitati aw asgharu minhu inna lillahi wa inna ilaihi aw asgharu minhu banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya dengan sebesar sarang burung yang kecil atau lebih atau kurang dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Yang pertama, yang kedua yaitu Anda ingat Pak? Masuk pasar, Pak. Iya, doa masuk pasar. Doa masuk pasar di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa hasanah." Allah akan tuliskan untuk dia sejuta kebaikan, wa ma'anhu alfa sayyi'ah. Allah akan hapuskan darinya sejuta keburukan, wa rufi'a lahu alfa darajah. Allah akan naikkan derajatnya sebanyak sejuta derajat, wa buniya lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Kemudian yang ketiga, merapatkan saf sebagaimana sabda Rasulullah sama sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang merapatkan saf, arti rapat di situ tidak renggang, terkena kaki dengan kaki, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kemudian ucapkan innalillahi, kurang. Innalillahi, alhamdulillah. Iya. Innalillahi. Untuk apa ini? Orang meninggal. Bukan orang meninggal. Kalau anaknya meninggal, ya, apabila ada seorang hamba anaknya meninggal, lantas dia mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Ubnu lahu baitan fil jannah." Bangunkan untuknya satu rumah di surga, wa summuhu baital hamdu, dan namakan dia dengan rumah alhamdu. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sudah berapa tuh? 5. 4. Ada lagi yang tinggal? Ada lagi yang tinggal kan? Tunggu Bu, direview dulu. Satu lagi yang tinggal. Mengucapkan qul huwallahu ahad 10 kali. Oh iya. Iya. Mengucapkan qul huwallahu ahad 10 kali sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marat banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa yang
membangun, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuknya satu istana di surga. Baik. Nanti pertanyaannya di akhir ya, Bu. Kita selesaikan dulu targetnya ini. Yang keenam yaitu al-muwadhabatu 'ala sunnah rawatib. Melaksanakan sunnah-sunnah rawatib secara kontinu. Sunnah-sunnah rawatib yaitu sunnah-sunnah yang mengiringi salat wajib. Yang mengiringi salat wajib. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin isnatai asyara raka'ah banallahu lahu bunya lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang salat sunnah sebanyak 12 rakaat, maka dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. 12 rakaat itu yang mana, Pak? Salat rawatib yang 12 rakaat. Kalau kita hitung sebelum subuh 2, Sebelum zuhur, sudah zuhur. 2, 3, 5, 6. Sebelum asar tidak ada. Sebelum maghrib sudah maghrib. Tidak ada sebelum maghrib. Setelah maghrib 2. Setelah isya masih 10. Sebelum isya tidak ada. Tidak ada salat rawatibnya. Sebelum zuhur sudah tadi. Ya, yang 4. Sebelum zuhur yang 4 tapi bukan yang 2. Ya, yang 2. Jadi 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Boleh ya 2 rakaat sebelum zuhur boleh. Tapi yang dibangunkan ini khusus yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man thabara ala sintai asyara rakaah minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat dari salat sunnah, Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Arba'u raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Hadis sahih, dinyatakan sahih oleh Albani. Kemudian ikhwatiddin azza iyyakum, yaitu tarkul jidal walau kana muhaqqan. Orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Ya, debat-debat kusir bukan debat, bukan diskusi yang ingin mendapatkan kebenaran, tapi hanya sekedar debat-debat begitu saja. Mau cari menang. Biasanya seperti ini, siapa yang lebih besar lehernya, dia menanglah itu. Siapa yang lebih kuat suaranya, menanglah itu biasanya, walaupun tak punya hujjah. Adalah masalah ini, khafidin azallahu iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Albani, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rawdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhaqqan." Bahwasanya barang siapa yang meninggalkan mira yaitu debat, walaupun dia dalam posisi yang benar, maka aku jamin dia dapat surga, dapat rumah di pinggiran surga. Dapat rumah di pinggiran surga. Mungkin kita mikir, Ustaz, kok di pinggir? Kok nggak dapat yang tengah-tengah? Begitu ya. Nggak dapat yang tengah-tengah. Memang lain harga tanahnya di pinggir dengan di tengah. Ya khafidin azallahu iyyakum, kemarin telah kita sebutkan sebuah hadis di mana jangankan di pinggir surga, orang yang terakhir sekali masuk surga, ketika dia masuk surga, Allah berikan berbagai macam nikmat surga, dia merasakan bahwasanya belum ada seorang pun yang pernah mendapatkan nikmat sebesar itu sebelumnya. Padahal dia orang terakhir. Nah, apalagi pinggiran surga. Pinggiran surga jangan pikiran seperti Kampung Lalang begitu, Semencirin atau daerah Tembung. Dan pikiran begitu, ya. Ini surga ceritanya, ini bukan Medan.
Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi barang siapa yang meninggalkan debat, kalau hanya sekedar debat tegang-tegangan urat leher, bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk berdiskusi, tinggalkan walaupun dia benar. Maka Rasulullah katakan, aku jamin dia mendapatkan rumah di pinggir surga. Kemudian tarkul kidba walau kana ma'azihan, tidak berdusta walaupun canda. Tidak berdusta walaupun canda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dinyatakan hasan oleh Albani an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Bahwasanya barang siapa yang tidak berdusta, meninggalkan ucapan dusta walaupun dalam keadaan bercanda, maka aku jamin dia mendapat satu rumah di tengah-tengah surga. Di tengah. Kalau yang di tengah, kalau yang tadi pinggir. Berarti kalau dia tidak berdusta walaupun dalam keadaan canda, kemudian meninggalkan debat walaupun dia benar, maka dia dapat satu di pinggir, satu di tengah. Demikian. Jadi tinggal memperbanyak rumah saja. Pernah ada yang bertanya, di sini apa di mana ya? Ustaz, untuk apa banyak-banyak rumah? Untuk apa banyak-banyak rumah? Ya kita nih baca Qul 10 kali ada rumah. Baca doa masuk pasar, satu rumah. Ya, baca ini lagi, kemudian ini lagi, rumah, ada berapa rumah yang kita dapati? Khafidin azallahu iyyakum, itu semua ada manfaatnya, ya. Sebagaimana yang kita singgung kemarin, bahwasanya ya masing-masing rumah itu ada fasilitas pelayan, para istri dan para bidadari yang menunggu. Makanya ibu-ibu kalaupun tidak dipoligami di dunia, di akhirat pasti dipoligami. Pasti itu. Kalau masuk surga ya. Kalau nggak masuk surga ya tahankan. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dinyatakan hasan oleh Albani. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Barang siapa yang akhlaknya mulia, aku jamin dia satu rumah di surga yang paling tinggi. Jadi kan berarti surga itu ada yang pinggir, ada yang tengah, ada yang tingginya. Demikian. Bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka Rasulullah menyatakan dia akan jamin orang ini mendapatkan satu rumah di surga yang terdapat pada surga yang tertinggi. Kemudian lagi khafidin azallahu iyyakum. Dalam hadis yang lain, cara mendapatkan rumah di surga yaitu ifsya'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam, yaitu menyebarkan salam, menjamu kaum muslimin makan, dan sholat di saat orang-orang sedang tidur. Hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar, yura dhahiruha min batiniha, di mana bagian dalamnya bisa terlihat dari luar, wa batinuha min zahiriha, yang luar bisa terlihat dari dalam. A'addaha Allahu liman at'amat ta'am, Allah siapkan bagi orang yang menjamu kaum muslimin makan, undang-undang makan begitu, apalagi Ramadan ya. Wa afsyas salam, dan menebarkan salam. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan orang yang salat pada malam hari di saat orang-orang yang lain sedang tidur. Ini dia persiapannya ya untuk mendapatkan ghuraf. Ghuraf ini jamak daripada ghurfatun.
Ghurfatun satu kamar. Kalau ghuraf kamar-kamar. Ya, kalau ghuraf kamar-kamar. Dalam ayat Allah disebutkan kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Kita tidak tahu bagaimana itu tingkat-tingkatnya. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka yang melakukan amal-amalan seperti ini, Allah akan bangunkan untuk dia, siapkan untuk dia ruangan-ruangan di surga. Kemudian ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, cara yang lain yaitu al-hubbu fillah, saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah, bukan dikarenakan suka dengan seseorang karena jabatannya, atau suka dengan seseorang ini, maksudnya suka dengan seseorang ini bukan laki-laki dengan perempuan ya, tapi antar sama laki-laki. Dia senang dengan temannya, cinta dengan temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang wanita dengan wanita yang lain. Jadi cintanya di sini bukan cinta hawa nafsu enggak, tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seiman. Kalau ada seorang pemuda cinta kepada seorang pemudi karena Allah, kira-kira bisa enggak ya? Dia datang ke rumahnya, "Dek, abang cinta loh dengan adik karena Allah Subhanahu wa taala." Oh gitu. Bisa aja ya, Pak ya? Atau karena gombal ya, bukan? Sebenarnya dia bukan melihat dia itu apa itu? supir deteksi, tapi dia melihat dia adalah ciptaan Tuhan. Pengalaman tuh namanya, Pak. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mutahabbaini fillahi la yura ghurafahum fil jannah kal kaukabit tali'i syarqi." Sesungguhnya dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka kamar-kamar mereka terlihat di surga itu bagaikan gemintang yang kemerlapan, yang terbit dari timur atau dari barat. Fayuqalu man haula, ditanyakan siapa mereka ini. Dia memiliki ruangan-ruangan, rumah-rumah yang berkilau. Fayuqalu haula al-mutahabbaini fillah azza wa jalla. Maka dikatakan mereka adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, man shalla duha isnatai asyara rakaah, barang siapa yang salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah, Allah bangunkan untuk dia satu istana dari emas di surga. Salat duha 12 rakaat. Harus 12 tadi. 12. Di sini saya 12. Jangan dikurang-kurangi. 4-nya boleh. Tidak ada disebutkan 4. Coba kita lihat, ada hadis yang lain. Hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla duha arba'an." Nah, barang siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Itu dia kalau 4 rakaat. Tapi 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kalau dia mau salat duha saja, untuk mendapatkan satu istana yang terbuat dari emas, jumlahnya 12. Tinggal pilih, mau yang 8 tadi terpisah, 4 duha, 4 sebelum zuhur, atau salat duhanya 12 rakaat. Kalau yang 2 Ustaz di pinggir. Kemudian ada yang lain ini. Hadis sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyadatul marid au ziyaratul akhfillah, bahwasanya mengunjungi orang sakit atau berkunjung kepada teman karena Allah. Rasul menyatakan, man 'ada maridun au zara akhan lahu fillah, barang siapa yang
mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, atau mengunjungi temannya karena Allah, bukan karena bisnis ya, karena Allah, nadahu munadin, maka dia akan dipanggil, antibta wa taba mamsyak, sungguh engkau telah baik dan baik juga perjalananmu, tabawwa'ta minal jannati manzilan, sungguh engkau telah mendapatkan satu rumah di surga. Itulah beberapa poin cara mendapatkan rumah di surga. Kemudian setelah dapat rumah di surga, kita ingin memperindah rumah. Ada caranya juga. Ya, cara memperindah rumah dengan cara menanam tanaman-tanaman. Itu ada caranya. Tidak perlu bawa di sini pohon sengon, pohon jati atau bunga tai ayam, itu tidak perlu di sini dibawa. Ada cara-caranya untuk memperindah taman-taman surga, untuk memperindah rumah tersebut. Pertama caranya, ikhwaniddin azallahu iyyakum, yaitu dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu itu Abu Hurairah sedang menanam tanaman. Berkata Rasulullah SAW, "Ya Abu Hurairah, madza taghris?" Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kau tanam? Qala ghursan li, ya Rasulullah, tanaman milikku. Faqala li, lantas Rasulullah bersabda, ala adulluka ala ghirasin khairum min dzalik min hadza, maukah engkau aku tunjukkan satu tanaman yang lebih baik daripada tanaman yang engkau tanam? Bala ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, tentu ya Rasulullah. Qul, katakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaghrisu laka bi kulli wahidatin syajaratan fil jannah. Setiap kali kamu membaca satu kali, Allah tanamkan untukmu satu pohon di surga. Itu dia. Hah? Banyak pohon. Iya. Pokoknya 2 kali 2 pohon, 3 kali 3 pohon. Itulah cara menanamnya. Jadi rumah yang sudah disediakan tadi menjadi rindang begitu. Begitu demikian cara nanamnya. Kemudian ikhwaniddin rahimanallahu wa iyyakum. Kata Rasulullah SAW, ketika saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim di saat Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Katakan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya sangat wangi, airnya sangat segar, dan tanahnya itu rata, tidak berbukit-bukit, rata begitu. Wa anna gharasuha, sesungguhnya tanaman-tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah." Inilah ikhwaniddin rahimanallahu wa iyyakum, cara mendapatkan rumah di surga dan cara menanam tanaman untuk rumah yang sudah disiapkan di surga kelak. Ya, semuanya itu berkaitan dengan amalan-amalan kita sehari-hari. Terserah kita, apakah kita mau memperbanyak rumah-rumah kita, mau memperindah surga kita, ya, maka silahkan laksanakan apa yang telah disebut Rasulullah SAW tadi, di mana itu semua hadisnya hadis sahih, tidak ada satupun hadis yang kita sebutkan tadi hadis yang dhaif. Demikian ikhwaniddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, tinggal kita ingat dan tinggal kita amalkan apa yang telah kita dengar tadi. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu al-ghafurur rahim. Silakan ibu yang mau bertanya tadi. Udah pulang? Udah lupa? Ya, yang lain silakan. Fadhol. Tadi kan ada cerita apa namanya? Berkelakar apa namanya? Iya. Canda. Canda. Kalau zamannya Nabi dengan para sahabat, itu bercandanya gimana? Sebagaimana canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu datang seorang nenek. "Ya Rasulullah, doakan aku masuk surga." Kata Rasulullah, "Nek, enggak ada nenek-nenek pernah masuk surga. Nenek-nenek tak ada yang masuk surga." Nenek ini nangis jadi-jadinya. "Nek, kenapa nangis, Nek?"
Kalaupun nenek masuk surga, nenek nggak jadi nenek-nenek lagi. Itu kelakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang anak yang permainannya seekor burung. Permainannya seekor burung. Kemudian burungnya mati, anaknya ini nangis jadi-jadinya. Kemudian apa candanya Rasulullah dengan ucapan, "Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, ini nama anaknya, kunyah anaknya, yang nangis tadi. Madza fa'ala Nughair? Apa yang telah dilakukan oleh burungmu terhadapmu? Burung, maksudnya burung kan mainan itu. Ya. Apa yang telah dilakukan? Kalau kita sekarang kalau bahasa apanya? Jahat ya burungnya, gitulah kira-kira. Tapi tidak boleh itu ya. Kira-kira gitulah bahasanya. Demikian ikhwatiddin. Di sini kelakarnya Rasulullah SAW. Ya burungnya kan nggak apa-ngapain. Ya, karena burungnya meninggal, si Umairnya, Abu Umairnya itu pun sedih. Demikian. Jadi tidak ada di situ kelakar-kelakar Rasulullah SAW dan para sahabat yang dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang sifatnya dusta. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat satu kaum di mana mereka berbicara bohong demi untuk membuat suatu kaum tertawa. Ini pernah kita bacakan hadisnya. Allah melaknat satu kaum di mana mereka berbohong demi membuat satu kaum tertawa. Tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi kalau hanya untuk lawak-lawak, ya. Kemarin datang orang Aceh, dia lihat tiang listrik katanya. Apa ini jemuran tinggi-tinggi? Nah, itu kan kelakar bohong. Kemarin katanya. Apa ada orang Aceh seperti itu? Kasihan kali kan. Demikian. Kan kelakar-kelakar seperti ini sering di warung-warung. Nanti yang Aceh pun mulai membalas yang orang Jawa. Ada balas yang orang Padang begitu. Itu semua cerita-cerita begitu saja untuk tertawa-tertawa, tidak boleh. Makan orang. Begitu. Ya, kisah-kisah yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Ya, silakan. Silakan, Bu. Yo. Dijodohkan? Menjodohkan orang itu dibangun masjid. Menjodohkan orang? Jadi macam comblang maksudnya? Iya, menjodohkan seseorang. Itu akan membangunkan masjid. Di mana? Di surga? Allahu a'lam, saya baru ini pula ada masjid di surga. Dan gitu gimana coba? Ini ada seorang lelaki dengan seorang wanita. Sudah berkumpul sampai jadi suami istri. Tidak juga berkahwin. Jadi saya berkahwin. Jadi saya menemukan maunya sama sekolah. Sama sekolah mau. Itu akhirnya kita menikah. Menikah namanya. Apa balasan saya itu sebagai apa memang harus yang tua-tua? Yang muda-muda enggak? Maksudnya kan intinya rumah tadi, saya apakah akan dibangunkan rumah di surga gitu. Enggak, saya dapati hadis itu. Belum itu, Bu. Belum saya dapati hadis itu. Saya lihat. Karena ini kan masalah gaib. Kita katakan bangun-bangun tanpa ada dalil yang sahih. Berarti kan sama saja artinya kita berbicara mengatasnamakan Allah itu kan. Mengatasnamakan syariat. Rasulullah yang menceritakan kan. Kalau kita ceritakan kemudian kata Rasulullah sementara juga tidak tahu Rasulullah yang di hadis mana, berarti kan kita bisa berbohong atas nama Rasulullah SAW. Ya. Allah alam, saya belum pernah mendengarnya dan belum pernah membacanya. Yang bertikai itu Ustaz ya? Yang bertikai maksudnya? Bertikai dua belah pihak digabungkan bisa akur kembali, dibangunkan masjid di surga. Masjid dia bilang. Masjid bukan rumah, masjid. Rumah kan masih pinggir gitu kan. Masjid Ustaz. Gitu ya. Itu pentingnya. Jadi di surga nanti ada masjid ya. Ya kampung ini itu kan bisa menimbulkan kematian. Bisa diselesaikan. Allahu a'lam. Ya, silakan yang lain masih ada waktu. Surga apa tadi?
bidadari tadi yang kok dia mau di madu ya saja tadi kan di sini kan banyak rumah itu kan ada fasilitas. Iya. Itu saya. Banyak pohon-pohon. Kenapa mau begitu ya? Kenapa nggak ada masalah ya? Kalau di dunia kok bermasalah gitu. Nah, kok di dunia kan bermasalah. Itu dikarenakan hati penduduk surga itu satu. Jadi tak ada yang satu iri dengan yang lain. Kalau suaminya punya istri lagi, perasaan si istri itu sama seperti perasaan suami. Satu hati dia. Sama seperti kalau ketika kita punya dua tangan kiri kanan. Yang kiri kan selalunya tugasnya yang kotor-kotor, yang kanan tugasnya yang bersih-bersih. Kan tak pernah yang kiri iri nih. Ya kan? Tak pernah yang kiri iri. Bahkan ketika yang tangan kanan luka, yang bantu kiri. Ketika kiri yang luka, ketika kiri yang kotor, yang tangan juga kanan juga yang ikut membersihkan. Karena apa? Karena hatinya satu, sumbernya satu. Itu dia. Begitulah nanti di surga. Jadi semua itu hatinya satu, tidak ada iri, tidak ada dengki, begitu. Jadi ya semuanya itu senang ceritanya. Jadi kalau suaminya dapat istri 70 misalnya, senangnya istri itu sama seperti senangnya suami. Nah, begitu Bu. Ya, ketika suami senang, istri pun juga sangat senang, sebagaimana senangnya si suami. Kalau nggak percaya nantilah di surga. Gitu Ustaz. Tidak adil gitu Ustaz. Hah? Yang wanita nggak sebaliknya juga. Di sini dengan takaran kita di sini yang dikatakan adil, di sana enggak. Insya Allah sana adil-adil aja. Makanya nggak ada bidadara di surga. Yang ada hanya bidadari. Tapi Ustaz kan kalau tangan kiri dipakai kotor-kotor, kalau diberi cincin kan nggak dikiri, ya kanan. Ya artinya kan nggak ada yang ngiri. Seimbang. Ada juga yang pakai cincin belakang kanan. Pakai pakai jam sebelah kanan. Tuh. Kopassus rata-rata pakai tangan kanan. Iya nak, Kopassus emang. Ada yang lain silakan. Tidak bisa dibayangkan yang bagaimana kehidupan surga. Karena memang konsepnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas oleh hati. Begitu. Tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa. Makanya dirasakan saja nanti. Makanya Ustaz, keimanan itu, percaya terhadap Allah itu juga gampang. Makanya agama lain selalu mentertawakan ketika kita bercerita tentang kayak mengandai-andai gitu kan. Kan menurut mereka itu mengandai-andai nih orang. Tapi kan dari sisi kita, sebenarnya masing-masing agama itu ada mempercayai ilmu gaib. Ada. Ya, seperti Nasrani. Mereka kan ada Tuhan Bapa. Itu kan gaib. surganya Ada mereka juga surga. Ya Tuhan Bapa yang ada di surga. Nah, kan itu kan surga gaib. Orang Hindu lagi lebih parah lagi. Semua tempat gaib dengan dia. Orang Buddha lagi lebih parah mereka. Makanya tidak ada aturannya mereka dalam mengimani ilmu gaib. Jadi masing-masing ya punya pemahaman sendiri-sendiri. Nah, kalau yang ini nanti rumahnya taruhkan kaca gitu. Kaca. Coba lihat kaca di depan rukunya orang Cina itu. Itu katanya anti tuyul. Jadi kalau tuyul lewat dia cuma ngaca-ngaca aja, nggak mau masuk. Seperti itu. Ada juga mazhabnya mereka yang lain yang nggak seperti itu. Lain mazhabnya. Demikian. Jadi mereka juga punya ilmu gaib. Manusia itu tidak mungkin dia terlepas yang namanya kepercayaan terhadap yang gaib. Ada yang lain silakan. Masih ada waktu. Ibu-ibu silakan Bu. Lemas sudah ya. Apa Bu? Masjid?
Ya, demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kajian kita terakhir di bulan Ramadan ini ikhwatiddin. Semoga apa yang telah kita dapatkan, yang telah kita dengar, yang sebenarnya merupakan satu amalan yang mudah, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan yang sedikit Allah memberikan anugerah yang berlipat ganda, luar biasa. Dari mulai sholat yang tadinya 50, Allah turunkan menjadi 5. Di akhir hadis disebutkan memang 5, tapi keutamaannya sama seperti 50 kata Allah. Kan jauh sekali, 10 kali lipat. Demikian juga adanya Lailatul Qadar, ya, adanya Lailatul Qadar di mana ketika Rasulullah SAW bercerita tentang salah seorang yang taat kepada Allah di kalangan Bani Israel, di mana selama sekian puluh tahun sekitar 60 atau 70 tahun tak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Begitu. Sehingga berita ini ketika para sahabat mendengarkan, satu hal yang sangat menakjubkan mereka. Tapi Rasulullah SAW ya menceritakan bahwasanya umat ini lebih baik. Dengan cara bagaimana? Adanya Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi nilai seorang hamba yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, seperti ini, bacaan khusus, baca qul huwallahu ahad, bacaan masuk pasar. Ini kan amalan yang sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa kepada kita. Ya tinggal bagaimana kita untuk mengamalkannya. Sampai Ibnu Abbas pernah mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, "Idzan nastaghfiru buyutana ya Rasulullah." Kalau begitu kita perbanyaklah sebanyak-banyaknya rumah kita ya Rasulullah. Faqala Rasulullah menyatakan, "Wa ma 'indallahi aktsar wa atyab." Sungguh yang ada di sisi Allah itu jauh lebih banyak dan jauh lebih baik. Demikian. Sebanyak-banyaknya kita buat rumah kita dengan amal-amalan ini, sungguh yang di sisi Allah itu jauh lebih banyak lagi. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan semoga amalan-amalan kita pada Ramadan kita, qiyamul Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi anugerah, diberi taufik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Liman arada iltimasuhu, bagi siapa yang ingin mencarinya. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pohon. Itu aja Ustaz. Sepanjang jalan bisa tuh Ustaz. Bisa? Satu pohon. Kan rumah tuh Ustaz ya. Nah, pohon. Jadi aktivitas keluarga itu apa-apa gitu. Makan, minum, Tidak ada peribadatan lagi. tidak ada. Karena surga itu kata Rasulullah amalun, dunia itu amalun bila jaza, amalan di dunia amal tanpa ganjaran, dan di akhirat jaza bila amal, ganjaran tanpa amal. Tidak ada lagi amalan-amalan. Lagi kegiatan Makanya dunia, ibadah. dibilang masjid, apalagi masjid surga. Nah, tahu ada kalau jelas hadisnya kan? Ya, Kalau nggak mau tahu di dunia